Tidak hanya kamu, tetapi ada banyak orang yang menginginkan kehancuran terhadap sosok orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonat ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ternyata tidak hanya kamu, teman-teman, tetapi ada begitu banyak orang yang menginginkan kehancuran ya dari sosok orang ini. Siapa sih sosok orang ini, teman-teman, dan apa sih yang mungkin dia selalu perbuat ya sehingga banyak orang yang ingin dia hancur kehidupannya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi ada kartu yang pertama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Four of Wands. Ada 4 tongkat, teman-teman. 4 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya. Nah, kenapa sih seseorang ini kok banyak banget yang ingin agar kehidupannya dia itu hancur, teman-teman, ya. Agar kehidupannya itu mungkin merasakan apa yang mungkin dia tanam. Nah, jadi ketika kita berbicara hal yang demikian, berarti memang seseorang ini selama ini sudah banyak mengusik kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, dan bukan hanya orang A dan bukan hanya kamu gitu ya. Tetapi memang begitu banyak orang yang sudah dia ganggu, dia usik. Dia paling nggak senang ketika melihat kehidupan orang lain senang. Ya, nggak senang ketika melihat orang lain itu mencapai sesuatu, teman-teman. Kemudian nggak senang ketika melihat kebahagiaan orang lainnya. Pokoknya ketika melihat orang lain senang, dia susah. Ya, tetapi ketika melihat orang susah, dia senang, teman-teman. Jadi kebalik. Ya, kalau dikatakan orang ini iri dengki, seperti itu. Ya, karena kalau membenci nggak mungkin dong semua orang dibenci oleh dia gitu ya. Ya mungkin masuk akal juga sih, tapi memang lebih cenderung terhadap iri dan dengki tadi, teman-teman, yang membuat dia itu sangat terobsesi banget ya, ingin menghancurkan. Nah, ternyata aku punya The Magician, teman-teman. The Magician ini kartu yang menggambarkan ya, kalau dikatakan memang dia adalah seseorang yang memiliki mungkin kalau dikatakan dari spiritualitas ya, orang yang memiliki kelebihan sebenarnya ya, ataupun sesuatu hal yang dititipkan, teman-teman ya. Mungkin dia adalah paranormal kah, dukun kah ya, yang mengatasnamakan hal demikian, teman-teman, yang memang ya dia bisa membantu dan bahkan menyakiti orang lain. Jadi semuanya dia terima. Dia ketika ada yang mungkin berobat ya, teman-teman meminta pertolongan, ya dia tolong, dia bantu. Tetapi ini orang juga suka menyakiti gitu. Jadi semua dia kerjakan, dia lakukan ya. Jadi ini yang mungkin membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya termasuk kamu ya cukup resah dengan apa yang mungkin dia lakukan selama ini, teman-teman. Ya. Karena ketika juga dia berkonflik dengan orang lain termasuk kamu, lantas dia terus melakukan hal-hal yang teman-teman, ya semacam mengirimkan energi-energi negatif lah ya, guna untuk membuat sebuah perhitungan dan pelajaran. Ternyata benar, aku punya ini, ada King of Swords. Jadi kalau aku katakan sosok orang ini sangat sombong ya, sosok orang ini sangat sombong, angkuh, ia merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa mungkin paling kaya, pokoknya semuanya deh, teman-teman. Segala sesuatu merasa dia yang memiliki, ya, merasa dirinya mampu terhadap segala hal. Padahal mungkin dia tidak ada apa-apanya, ya.
Padahal mungkin ini orang tidak memiliki apapun ya, karena memang segala sesuatunya hanyalah titipan. Ya, nah orang yang sombong pasti bakal menuai karmanya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, pasti secepat mungkin akan mendapatkan merasakan sebuah kehancuran, teman-teman. Nah, ini aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir. Jadi dari kartu keempat ini, teman-teman, ya cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya, ya. Kalau dikatakan dia bakal hancur, ya bisa jadi segera. Dan kalau kamu masih melihat kehidupan dia masih baik-baik saja, teman-teman, sabar. Karena masalah ekonominya sudah mulai terlihat, ya. Ekonominya sudah mulai memburuk. Ketika awal ekonomi seseorang sudah memburuk, teman-teman, maka ini nanti bakal berkelanjutan dengan masalah-masalah yang lain juga yang akan datang hadir dalam kehidupannya, teman-teman. Ya, apa? Ya mungkin ketika ekonominya sudah berantakan, ya jelas dong, teman-teman. Ini akan memicu sebuah konflik di dalam kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya mungkin juga, ya, dan hal-hal yang lain. Ketika dia mungkin memiliki hutang di bank dan ekonominya sudah berantakan nih, ya, karena merasa tadi sombong hebat ya, memiliki segala sesuatunya, mampu mengobati dan orang lain, teman-teman ya. Dan kemudian mungkin bisa jadi dia tidak memiliki pasien lagi gitu. Ya jadi tidak ada income yang dia dapatkan di sini. Tidak ada income yang didapatkan untuk menipu orang lain. Ya jadi jelas itu akan mempengaruhi. Ya hutang piutangnya tidak dapat dia bayar. Kemudian rumah tangganya juga nggak tercukupi kebutuhannya. Jadi itulah yang akan memicu menimbulkan adanya sebuah masalah-masalah yang baru dan bahkan masalah-masalah besar, teman-teman. Itu akan terjadi. Oke, kemudian aku punya Knight of Wands. Oke, kesatria tongkat muncul. Selama ini juga aku lihat kamu selalu berkonflik dengan dia. Ya, sebuah energi negatif yang selalu dikirimkan oleh dia terhadap kehidupan kamu ini cukup apa ya? Sebenarnya menyusahkan ya, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tidak dapat dipungkiri black magic dan guna-guna itu pasti membuat kehidupan seseorang itu cukup berpengaruh ya. Biasanya masalah rezeki, kemudian masalah rumah tangga, ya itu cukup panas nantinya. Ya, masalah kecil bisa menjadi besar. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang. 7 pedang ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Selain orang ini sombong, ya angkuh, teman-teman, ternyata orang ini juga licik. Dia bermanipulatif. Hati-hati. Bermanipulatif artinya dia berpura-pura baik di depan kamu. Ya tetapi di belakang kamu, tadi memiliki sebuah tujuan-tujuan yang sangat buruk, teman-teman. Ya. Oke, dan kemudian yang terakhir. Di sini aku punya The Hierophant. Ya, mengenai tentang sebuah karma, ya tentu setiap perbuatan apapun itu pasti akan ada karmanya. Buruk ya karmanya buruk, berbuat baik ya karmanya baik. Ya, The Hierophant ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah penaklukan, sebuah pencerahan baru. Artinya, memang menghadapi orang-orang seperti ini harus penuh dengan kesabaran, teman-teman. Ya, artinya ketika dia mungkin bermain cantik, ya bermain magic, halus secara halus gitu, teman-teman. Ya, maka kamu juga harus bermain secara halus apa? Ya, lebih dekatkanlah diri terhadap Tuhan masing-masing agar selalu terhindar dari hal-hal yang negatif pula. Oke, mungkin demikian teman-teman ya readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.